Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali lagi, saya Hamzah Aulia Pohan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi, program studi manajemen. Pada video kali ini masih sama, kita akan membahas terkait tentang mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Maya Maciasari, SE MSI. Nah, di video kemarin kita membahas terkait tentang bagaimana kita melakukan pendaftaran NPWP secara online. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait tentang laporan PPh pajak pribadi. Pada penasaran kan? Ada beberapa langkahnya, yuk saksikan video berikut ini. Nah, berikut langkah-langkah untuk kita melakukan simulasi pelaporan pajak. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sini sudah ada cukup jelas gambarnya dan langkah-langkahnya. Yang pertama pastinya kawan-kawan harus dulu membuka website djponline.pajak.go.id atau e-filingpajak.go.id, kemudian masukkan nomor wajib pajak kawan-kawan, password, dan kemudian ada kode keamanan seperti biasa. Lalu klik login, pilih layanan e-filing, dan pilih klik buat SPT. Langkah selanjutnya kawan-kawan yang ketujuh adalah ikuti panduan pengisian e-filing dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770S. Di sini ada beberapa pertanyaannya, dapat kawan-kawan lihat dan bisa dipilih ya atau tidak, tapi karena kita pilih pribadi jadi jawab tidak. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan? Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban dan lain sebagainya? Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang lebih dari 60 juta, pilih jawaban. Jadi sini sudah cukup jelas, jadi kawan-kawan dapat melihat. Dan ketika udah menjawab semua pertanyaan, lalu pilih ya. Di sini ada pertanyaan juga, jika kawan-kawan tahu cara untuk pengisiannya, jawab dengan bentuk formulir. Tapi ketika kawan ingin dipandu dan dipermudah untuk tampilan pengisiannya, pilih jawaban dengan panduan. Lalu pilih dengan panduan, klik SPT 1770S dengan panduan. Next. Setelah itu melakukan pengisian e-filing. Di sini bisa kawan-kawan lihat ya. Di sini kita udah masuk ke data formulir kita, jadi diisi dengan sebaik-baiknya. Status SPT, kemudian pilih status SPT normal bila Anda baru pertama kali ya lapor pajak. Kawan-kawan bisa lihat di sini sudah cukup jelas. Kemudian kalau sudah diisi, klik langkah berikutnya, di situ ada di bawah. Next. Nah, di sini kita harus isi daftar pemotongan atau pungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Bukti potong pajak yang sudah Anda siapkan tinggal ditambahkan saja ke daftar tersebut. Isi nama dan NPWP potong atau pemungut pajak, nomor dan tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jenis pajak, dan jumlah PPh yang dipotong atau yang dipungut. Jadi tampilannya nanti bakal seperti ini kalau kawan-kawan bisa lihat. Next, kita masuk selanjutnya. Masuk ke bagian bukti potong baru, bukti potong pajak yang tertera di lembaran 1721A1 bagi pegawai swasta atau PNS 1721 atau 1721A2, tinggal dimasukkan saja sesuai dengan kolomnya, bisa dilihat di sini. Kemudian ada pertanyaan juga, bila Anda mengisi penghasilan dari pekerjaan, pilih pasal 21 di kolom jenis pajak, kemudian diisi juga isi NPWP pemberi kerja atau perusahaan tempat Anda bekerja atau bendahara. Kalau NPWP itu benar, maka nama perusahaan atau bendahara akan muncul secara otomatis di kolom nama pemotong atau pemungut pajak. Isi nomor bukti, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau yang dipungut. Next. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini ada tampilan yang sudah cukup jelas yang saya ambil. Setelah selesai, klik tombol simpan dan akan ditampilkan ringkasan pemotongan pajak Anda. Klik langkah berikutnya. Setelah semua sudah terisi, langsung kita klik di kolom di bawah langkah. Masukkan jumlah penghasil neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Jadi sini kawan-kawan bisa lihat tampilan yang masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya. Kalau sudah selesai, masuk lagi ke langkah berikutnya. Di sini bisa dilihat tampilannya kawan-kawan, masukkan penghasilan dalam negeri lainnya bila ada ya. Kalau tidak ada, kita lewatkan aja. Contohnya kalau misalnya ada sewa kontrakan, kemudian bunga deposito dan lainnya. Kalau ada diisi, kalau tidak kita masuk ke langkah berikutnya. Next. Di sini masukkan penghasilan luar negeri bila ada. Mengisi atau menjawab pertanyaan apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri. Jika iya, disebutkan penghasilan, dan jika tidak langsung kita klik ke langkah berikutnya. Next. Masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak bila ada, misalnya warisan senilai 10 juta dan lainnya. Kalau ada, kawan-kawan dapat diisi ya. Kalau tidak, langsung kita masuk ke langkah berikutnya.
Di sini kawan-kawan bisa dapat memasukkan penghasilan yang telah dipotong PPh final bila ada. Klik di tombol tambah lalu isi, contohnya hadiah undian senilai 20 juta. Telah dipotong PPh final 25% berarti 5 juta rupiah. Jika sudah mengisi, klik simpan lalu klik langkah berikutnya. Tampilannya ada seperti ini. Selanjutnya, masukkan harta yang Anda miliki dengan menjawab dulu pertanyaan, apakah Anda memiliki harta? Jika iya, masukkan harta satu persatu dengan klik tombol tambahan. Contoh, Anda punya sepeda motor, isi kode harta, nama harta, merek motor, tahun perolehan, harga, dan keterangan atau plat nomor BPKB Anda. Jika Anda sudah pernah mengisi daftar harta di e-filing, Anda dapat menampilkan lagi dengan klik harta pada SPT tahun lalu. Kalau udah terisi semua, klik langkah berikutnya. Tambahkan utang yang Anda miliki, misalnya sisa kredit motor. Kalau ada itu diisi kredit motor, kemudian ada kredit panci, kredit mobil atau lainnya ya. Hutang piutang itu wajib kita isi jika ada. Isi kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat, tahun pinjaman, dan jumlah utang. Lalu klik simpan. Bila sudah pernah melaporkan daftar utang di e-filing, Anda bisa menampilkan kembali dengan memilih utang pada SPT tahun lalu. Layarnya seperti ini tampilannya. Tambahkan tanggungan yang Anda miliki. Kalau sudah pernah melaporkan daftar tanggungan di e-filing, Anda dapat menampilkan kembali dengan pilih tanggungan pada SPT tahun lalu. Jika punya tanggungan baru, masukkan di daftar tanggungan dengan klik tambah, isi nama, NIK, hubungan keluarga, pekerjaan. Kalau udah diisi, langsung ke klik langkah berikutnya. Isi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang Anda bayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan pemerintah, misalnya ke Basnas. Kalau udah kawan-kawan isi, langsung kita masuk ke langkah berikutnya. Masuk ke bagian status kewajiban perpajakan suami istri. Isi status perkawinan, status kewajiban perpajakan suami. Misal, wajib pajak adalah kepala keluarga dan istri tidak bekerja. Lalu pilih golongan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP Anda. Bila Anda telah berkeluarga tanpa tanggungan, pilih kawin atau SRIPKA dan kolom sebelahnya atau 0. Perhatikan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami atau istri atau MT, hidup berpisah atau HB, atau melakukan perjanjian pemisahan harta atau PH. Kalau sudah terisi dengan jelas dan dengan detail, kita masuk ke langkah berikutnya. Di sini kawan-kawan bisa lihat ya, ada gambaran cukup jelas. Di sini adalah simulasi ya. Kita akan membahas simulasi e-filing 1770S. Kita masuk ke langkah yang berikutnya. Isi pengambilan atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri tadi bila ada. Kalau sudah tidak ada, kita langsung masuk ke langkah berikutnya. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat isilah dengan pembayaran PPh pasal 25 dan pokok SPT PPh pasal 25 tadi bila ada. Kalau tidak ada, kita kosongkan dan kita masuk ke langkah berikutnya. Nah, di sini masuk ke bagian perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Ada di mana di tahap ini akan ditampilkan perhitungan PPh dan SPT Anda berdasarkan data yang Anda masukkan di langkah-langkah sebelumnya. Status SPT akan terlihat di bagian bawah apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Periksa kembali data tersebut. Jika sudah selesai, kawan-kawan dapat melihat tampilannya. Kita langsung masuk ke langkah yang berikutnya. Di bagian selanjutnya akan ada tampilan seperti ini kawan-kawan sekalian. Jika status SPT Anda kurang bayar akan muncul pertanyaan, sudahkah Anda melakukan pembayaran? Jika belum, klik jawaban belum. Jika sudah membayar, klik jawaban sudah. Kemudian masuk nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN dan tanggal bayar sesuai bukti pembayaran. Bila Anda tidak memiliki kewajiban PPh pasal 25, kita langsung masuk ke langkah berikutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke tahap konfirmasi kawan-kawan sekalian. Tampilannya seperti ini. Tahapan sebelumnya konfirmasi muncul pernyataan yang harus dijawab dengan klik setuju atau agree. Kalau sudah kawan-kawan centang klik setuju, kita akan masuk ke langkah berikutnya. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat setelah itu muncul ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi. Klik tulisan di sini, itu ada di layar untuk mengambil kode verifikasi, beri jawaban atau pertanyaan
mengirim kode verifikasi lewat email atau nomor ponsel kawan-kawan sekalian. Kalau udah terkirim, bisa langsung mengecek email dan juga nomor ponsel kawan-kawan, lalu masukkan kode verifikasi yang dikirim di kolom SPT. Kalau sudah kawan-kawan kirim, sudah kawan-kawan masukkan, dicek di email dan juga nomor ponselnya, langsung masukkan dan kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kirim SPT. Next. Nah, di sini kawan-kawan dapat melihat kembali cukup panjang sebenarnya langkah-langkah kita untuk melakukan laporan PPh 21. Di sini ada SPT Anda sudah terkirim, cek email untuk melihat bukti penerimaan elektronik BPE SPT pajak online atau e-filing 1770S kawan-kawan sekalian, karena ini merupakan tahap terakhir kawan-kawan. Jadi bisa dicek ya, di sini ada contohnya, ada saya dapat contohnya, kawan-kawan dapat melihatnya. Baiklah kawan-kawan sekalian, itulah tadi langkah-langkah step by step kita untuk melakukan laporan PPh 21 pribadi, pajak pribadi. Jadi luar biasa ya, untuk kawan-kawan yang mungkin yang baru pertama kali cukup membagongkan, seperti saya sendiri cukup membagongkan karena langkah-langkahnya cukup panjang, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Sampai ketemu, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.